Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Julaiha, mahasiswi D3 Kebidanan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalam, yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa Arab. Nah, apa sih itu kalam? Kalam adalah istilah ilmu nahwu, adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni yang pertama adalah lafaz. Lafaz itu adalah ucapan. Yang kedua ada murakab. Murakab itu adalah tersusun. Yang ketiga ada mufid. Mufid itu adalah memberi faidah. Dan bilwad'i. Bilwad'i itu adalah dengan bahasa Arab. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Jurmiyah. Nah, jadi kalam ini adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk mengetahui atau memahami pengertian ini, kita perlu memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan lafaz, mukab, mufid, dan bilwad'i, sehingga kita dapat bisa mengetahui secara utuh apa itu kalam. Yuk simak videonya. Teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalam itu ada 4. Yang pertama adalah lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz adalah suara, ucapan, atau lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Misalnya, lafaz kitabun, majidun. Nah, lafaz-lafaz tersebut merupakan lisan yang mengandung huruf hijaiyahnya. Jadi beda ya teman-teman dengan suara klakson atau dengan suara gemercik air. Suara-suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu tidak termasuk lafaz ya teman-teman. Jadi jika bukan lafaz, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Nah, adapun lafaz itu terbagi 2, yaitu ada lafaz muhammal dan ada lafaz mustamal. Nah, lafaz muhammal adalah lafaz yang tidak berguna, yakni ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah tapi tidak terpakai. Dan contoh kita sebagai ngasal berucap ya teman-teman. Misalkan jajaba juba atau zaidun, yang entah apa itu artinya ya teman-teman. Dan ucapan tersebut termasuk lafaz karena merupakan suara lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Hanya saja lafaz tersebut tergolong lafaz muhmal karena tidak dipakai dan tidak pula memiliki arti. Jadi itu bedanya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adapun lafaz mustamal adalah lafaz yang berguna, yakni ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah yang digunakan. Contohnya lafaz kitabun, masjidun, dan jaidun. Nah, lafaz-lafaz ini beda dengan lafaz yang tadi. Bedanya kenapa? Karena lafaz mustamal ini adalah lafaz yang berguna, yakni ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah dan digunakannya kenapa nih? Nah, contohnya ya, tadi kita sudah mengucapkan lafaz kitabun. Nah, lafaz kitabun ini adalah menunjukkan pada artinya buku. Nah, ada juga tadi masjidun. Masjidun itu adalah menunjukkan dengan kata masjid atau tempat beribadah. Nah, ada pula yang ketiga yaitu zaidun. Nah, zaidun itu adalah nama orang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada murkab, yang artinya adalah tersusun. Nah, murkab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Sehingga bila sesuatu lafaz hanya terdiri dari 1 kata, maka lafaz tersebut dinamakan bukan murkab. Nah, jadi kalimat jaidun qaimun ini merupakan murkab karena tersusun dari 2 kata, yakni dari kata jaidun dan qaimun. Begitu ya teman-teman. Nah, apabila hanya terdiri dari 1 kata saja, maka itu bukan termasuk murkab karena tidak tersusun. Dan jika bukan murkab, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Nah, adapun murkab yang menjadi syarat kalam adalah murkab isnadi, bukan murkab tarkib, musjaidi, dan murkab idlofi.
Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mufid, yang artinya memberi faidah. Mufid artinya ucapan yang memberi faidah atau makna sehingga seseorang yang mendengar ucapan tersebut tidak mempertanyakan dan tidak penasaran lagi mendengarnya dan bisa diam dan nyaman. Contoh mufid adalah mayaak daida. Jaid, yang artinya jaid adalah yang berdiri ucapan di atas mufid karena sudah memberikan makna dengan susunan sempurna. Teman-teman, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu ada bilwad'i. Bilwad'i ini artinya yaitu adalah perkataan orang yang tidur dan lengah atau lalai dan tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak dinamakan karena menurut ulama nahwu. Nah, sebagian lain ini menafsirkan dengan bahasa Arab al-adbi. Nah, maka perkataan orang azam atau non-Arab seperti Turki, Barbar tidak dinamakan kalam. Kenapa kalam menurut ulama? Karena menurut ulama nahwu. Nah, berikut contoh yang sudah memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah lafaz, murkab, mufid, dan bilwad'i. Nah, sebagai berikut contohnya adalah manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, selain itu juga ucapan di atas merupakan kalam sudah memenuhi 4 syarat, yakni yang pertama lafaz berupa ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua ada murkab karena tersusun dari beberapa kata. Yang ketiga ada mufid karena memberi faidah yang berupa makna sempurna. Yang keempat bilwad'i merupakan bahasa Arab. Begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang materi kalam tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.